Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Baik, sebelum kita akan membaca dan mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Kami bersyukur ya Tuhan untuk pagi ini. Tuhan, kami siapkan hati kami, membuka hati kami untuk firman-Mu. Tuhan berbicara bagi kami, dan kami siap untuk mendengarkan firman yang akan berguna bagi hidup kami, keluarga kami, dan anak-anak kami. Terpuji nama-Mu, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Minggu ini kita dalam minggu yang spesial, dan ini khusus untuk keluarga, dan tema hari ini adalah tentang bagaimana kita mendidik anak-anak kita dalam keluarga untuk bertumbuh dalam iman sesuai dengan kehendak Tuhan bagi proyeknya. Dan kita harus tahu bahwa keluarga itu adalah ciptaan Tuhan dan proyek Tuhan. Dan saya akan membaca beberapa teks firman Tuhan untuk kita semua. Yang pertama dari Mazmur 127 ayat yang ketiga. Demikian firman Tuhan. Sesungguhnya anak-anak adalah milik pusaka Tuhan, dan buah kandungan adalah upah. Kalau terjemahan lain bilang bahwa anak-anak adalah pemberian Allah dan mereka adalah anugerah dari Tuhan untuk keluarga. Setiap keluarga pasti menginginkan keturunan. Bahkan ketika sudah menikah, pasangan suami istri biasanya sudah mulai merencanakan kira-kira mereka ingin punya anak berapa. Mungkin ada yang pengen anak 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Dan tidak sedikit yang berpikir bahwa anak-anak adalah milik mereka. Tetapi ketika kita membaca kebenaran firman Tuhan menyatakan bahwa anak-anak adalah milik Tuhan. Anak-anak adalah pemberian Tuhan bagi keluarga. Anak-anak adalah anugerah Tuhan. Sebagai pastor yang melayani di Next Gen, tidak sedikit anak-anak yang dalam keadaan trauma dalam hidupnya biasanya suka berkata bahwa saya tidak pernah minta untuk dilahirkan pastor. Saya tidak bisa memilih siapa orang tua saya, siapa papa mama saya. Saya bahkan tidak bisa memilih tahun kapan saya bisa lahir, tanggal, waktu, bulan, dan sebagainya. Perhatikan, ini bukan sekedar sebuah pernyataan yang disampaikan oleh anak. Tetapi biasanya ungkapan-ungkapan ini diungkapkan karena ada sesuatu yang terjadi dalam hidupnya. Ada trauma-trauma tertentu yang kemudian membuat dia bergejolak dan mencurahkan isi hatinya. Saya tidak ingin seperti ini. Saya tidak pernah minta begini, saya tidak punya pilihan. Seandainya saya tahu begini lebih baik, kalau saya punya pilihan saya minta, enggak. Seperti apa yang disampaikan oleh Ayub ketika dia dalam penderitaan, ketika dia mengalami trauma, hatinya bergejolak, Ayub mengutuk kelahirannya. Kalau kita baca Ayub pasal yang ketiga, di situ Ayub mengatakan, kemudian Ayub mulai berbicara dan mengutuki hari kelahirannya. Katanya, ya Allah, kutukilah hari kelahiranku, dan malam aku mulai dikandung ibuku. Mengapa aku tidak mati dalam rahim ibuku, atau putus nyawa pada saat kelahiranku? Kira-kira ketika doa ini disampaikan, lalu orang tua Ayub seandainya ada di situ dan dia dengarkan itu, papa mamanya, apa yang ada di hati orang tuanya? Anak yang dirindukan dalam pernikahan,
Dan tidak sedikit usia pernikahan yang yang panjang, menantikan keturunan lebih dari puluhan tahun. Dan ketika Tuhan memberikan keturunan dan kemudian karena gejolak tertentu yang terjadi dalam keluarga, sampai akhirnya dia mengutuki hari lahirnya. Ini adalah perasaan-perasaan yang terjadi dari anak-anak yang mungkin akan kita jumpai satu saat nanti di luar sana. Dan ini juga adalah pernyataan jujur Ayub kepada Tuhan atas trauma yang dia hadapi. Jika keluarga Kristen kita menyadari bahwa hidup kita, anak-anak kita adalah pemberian Allah atas keluarga. Keluarga kita adalah proyek Tuhan. Kita dipersatukan oleh Tuhan. Keluarga kita diberkati oleh Tuhan. Kita dipertemukan satu dengan yang lain lalu diberkati dalam pernikahan kudus. Dan atas proyek Tuhan itu dia memberikan keturunan. Maka seharusnya keluarga tidak menghancurkan hati anak-anak, tetapi hadir sebagai keluarga orang tua yang ideal menurut firman. Dan hari ini kita akan sama-sama merenung tentang 3 pilar mengasuh dan mendidik anak yang dapat diaplikasikan sebagai dalam keluarga Kristen. Yang pertama adalah mengasuh mereka dalam iman. Ada pepatah yang mengatakan seperti ini, tunjukkanlah kepadaku sahabat-sahabatmu dan aku akan menunjukkan masa depanmu. Pepatah ini hendak menegaskan bahwa kehadiran orang-orang tertentu, orang-orang terdekat akan sangat berperan dalam menentukan apa yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Kita mungkin hampir semua di sini kita punya sosial media. Kita membaca dan mendengar berbagai macam berita dan info di mana tidak sedikit anak-anak muda yang terpengaruh oleh teman-teman mereka dan kemudian melakukan hal-hal yang tidak baik. Dan bahkan mungkin kita sering dengar ada anak yang rela demi temannya, demi bisa diterima dalam komunitas temannya, siap melakukan apa saja. Ini Bapak Ibu, ini menjadi satu alarm. Kalau sampai ada anak-anak yang kita ketahui rela melakukan apa saja supaya mereka diterima dalam satu komunitas, itu adalah alarm serius bahwa mereka tidak sedang tumbuh dalam keluarga yang mereka mendapatkan validasi dari orang tua, mendapatkan kasih sayang dari orang tua, mendapatkan rasa aman dari orang tua, sampai mereka harus mencari itu di luar. Dan sampai-sampai mereka rela melakukan apa saja supaya diterima dalam komunitas mereka. Ini adalah warning yang serius. Biasanya anak kalau mendapatkan cinta dan kasih sayang di rumah, dia tidak akan terlalu menjadi satu masalah yang besar jika ide dan keinginannya di luar itu tidak terlalu diterima oleh orang-orang yang ada di luar. Karena dia sudah mendapatkan itu di rumah. Saya perhatikan ini saat saya tinggal di Solo. Papi mami saya itu setiap saya pulang sekolah itu selalu ditanya apa yang terjadi di sekolah, siapa temanmu yang paling nakal, bagaimana gurumu, siapa guru yang kamu paling gak suka atau kamu suka, apa mata pelajaran yang kamu suka, kenapa dan sebagainya. Kadang-kadang saya bosan ditanyain gitu. Tetapi efeknya adalah setiap hari itu mereka lakukan, itu mereka sedang bangun hubungan dengan saya. Dan akhirnya adalah ketika saya di sekolah itu saya merasa gak punya teman, gak apa-apa. Kalau ada teman-teman yang ikut tawuran, saya pulang sendiri, gak ikut.
Ada yang mereka selesai itu pergi minum minuman yang tidak boleh diminum oleh anak-anak seusia mereka yang terlarang. Saya tidak ikut. Dan saya merenung itu ternyata karena saya di rumah. Saya merasa diterima di rumah. Ada teman ngobrol, saya tidak dihakimi. Ya saya pernah ditegur, saya pernah dihukum, pernah didisiplin karena melakukan pelanggaran. Tetapi tidak ada kebencian di hati. Karena cinta dan penerimaan yang saya terima dalam keluarga, kemudian saya tidak membutuhkan validasi dari orang lain di luar. Validasi dari Tuhan dan orang tua saya itu lebih dari cukup. Saya dapat nilai jelek, saya tetap disayang sebagai anak. Tetapi saya juga disuruh, kursus. Apa namanya? Bukan kursus, ya itulah ekstra tambah belajar lah. Amsal 13 ayat 20. Siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak. Amsal ini menegaskan bagaimana lingkungan yang baik dan benar, yakni kehadiran orang-orang yang baik dan benar, yang bijak, akan saling mempengaruhi ke hal-hal yang baik. Pergaulan di masa sekarang ini bukan hanya pergaulan secara fisik, tetapi juga melalui dunia maya, lewat tulisan. Dan coba perhatikan kehidupan kita atau mungkin anak-anak kita sendiri. Bisakah kita sebutkan atau kita tahu siapa teman-teman mereka yang membawa pengaruh baik atau membawa pengaruh yang tidak baik gitu. Saya ingat kalau saya pulang itu biasanya orang tua suka tanya, orang tua di Solo itu suka tanya, siapa temanmu yang nakal gitu. Dia suka suruh kamu ngapain gitu. Kadang-kadang saya dulu kan kita nggak ada kata kepo ya. Kadang-kadang ngapain sih tanya-tanya gini. Tapi itu hal penting. Relasi yang mereka sedang bangun dan mereka ingin invest sesuatu dalam hidup saya supaya ada filter yang perlu dibangun dalam relasi pertemanan. Amsal 13 ayat 20, tetapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang, celaka. Siapa yang disebut dengan orang bebal dalam Amsal ini? Orang bebal adalah mereka yang menolak dengan keras untuk diajar dan belajar dari sang kebenaran, sang firman. Maka hanya kemalangan yang akan menimpa orang-orang bebal. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, habitat hidup kita adalah Allah Tritunggal, bukan dunia ini. Itu adalah wadah di mana kita hidup, pot kita, tempat kita ditanam. Dan sejak dari awal hidup kita karena berasal dari Allah, kita bersama-sama dengan Allah, ada di Taman Eden bersama dengan Allah, dan kemudian setelah jatuh dalam dosa, keluar, Kristus datang, Roh Kudus tinggal dalam hidup kita, dan kemudian kita disebut tubuh kita adalah bait Allah, bait Roh Kudus. Karena Roh Kudus tinggal dalam hidup kita. Itu artinya benar bahwa hidup kita habitatnya adalah bersama Allah Tritunggal. Persekutuan dengan Allah. Dan jika persekutuan dengan Allah itu benar-benar terjadi dalam hidup kita, maka iman kita tumbuh ke arah yang benar. Ini hal penting yang harus kita lakukan dalam kehidupan keluarga kita. Amsal 22 ayat 6, ajarlah seorang anak cara hidup yang patut baginya, maka sampai masa tuanya ia akan hidup
demikian. Apa yang dipelajari seorang anak akan melekat pada hidupnya ketika ia menjadi dewasa. Setelah saya dewasa dan saya menikah, ada satu hari di mana saya merasa benar saya harus melakukan terapi ya. Karena tanpa sadar ada sisi-sisi tertentu dalam hidup saya itu yang menyakiti pasangan saya. Itu sisi-sisi yang saya tidak senang itu terjadi waktu ketika saya kecil, sampai karena saya melihat orang tua kandung saya terjadi hal-hal seperti itu, dan kemudian hal yang tidak saya suka itu ternyata muncul begitu saja ketika saya sudah berkeluarga. Dan satu kali ada seseorang datang, "Pastor, saya merasa tergerak untuk menolong pastor untuk dikonseling, ikut program ini dan sebagainya." Saat itu saya tahu bahwa ya saya harus tidak ada pilihan lain dan tidak jalan pintas. Kalau saya ingin kalau saya ingin agar relasi saya dalam pernikahan saya menjadi lebih baik, maka saya harus melewati jalan ini. Dan dalam proses terapi itu ada banyak hal yang kemudian dipulihkan dalam hidup saya. Bapak Ibu, anak-anak walaupun mereka dalam usia kecil, kadangkala hal-hal tertentu yang mereka lihat dari orang tua mereka, di kemudian hari bila itu tidak diselesaikan, itu akan menjadi trauma serius. Dan itu akan menghancurkan hidup mereka dan menghancurkan relasi yang mereka bangun dengan orang lain. Apa yang dipelajari anak itu akan melekat sampai dia dewasa. Dan bahkan mungkin akan diturunkan untuk generasi seterusnya. Pertanyaannya, apa yang kita ajarkan? Baik disengaja maupun tidak disengaja. Hati-hati dengan kebiasaan kita sehari-hari, hati-hati dengan cara kita menyampaikan sesuatu, cara kita berbicara di depan anak. Mereka menjadi peniru. Mereka mengingat, merekam. Saya ingat saya punya teman, dia gak suka papanya otoriter. Waktu dia menikah, saya tidak mau jadi otoriter. Tapi ternyata waktu dia menikah, tanpa dia sadar dia berperilaku seperti papanya dalam rumah tangganya. Hati-hati, keluarga adalah proyek Kristus, proyek Tuhan. Apa yang kita pikir dia harus belajar? Ini hati-hati, karena siapa yang menjadi acuan kebenaran yang harus kita ajarkan kepada keturunan kita. Itu penting. Sumber dari mana? Apakah firman atau nilai-nilai dunia yang kita temukan di luar sana? Yesaya 18 ayat 4. Nyawa setiap orang adalah milikku, baik nyawa orang tua maupun nyawa anaknya. Kepemilikan atas hidup kita dan anak-anak kita itu milik Tuhan. Itu sebabnya nilai yang harus ditanamkan itu berasal dari Sang Pemilik, Tuhan, Firman, Kristus. Lukas 18 ayat 15 sampai 16. Lalu datanglah orang-orang membawa anak-anaknya yang kecil kepada Yesus supaya ia menyentuh mereka. Melihat itu, murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Tetapi Yesus memanggil mereka dan berkata, "Biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku, dan jangan kamu menghalang-halangi mereka.
Sebab orang-orang yang seperti itulah yang punya kerajaan Allah. Jangan menjadi batu sandungan bagi anak-anak kita. Bagaimana mereka mengenal Kristus, melihat Kristus, itu dimulai dari mereka melihat papa mamanya. Bagaimana gambaran mereka tentang Tuhan, itu dimulai dari papa mamanya. Kita harus menyatakan iman kita kepada anak-anak kita dalam wujud perbuatan, tindakan, perkataan kita sehari-hari. Apakah kita menghalangi mereka untuk mengenal Kristus, atau kita sedang menolong mereka untuk mengenal Kristus? Ini bukan hanya kita lihat anak-anak dan kita larang mereka tidak boleh ke gereja, tapi bagaimana kita berbicara, bagaimana kita berperilaku, bagaimana kita membangun hubungan. Apakah mereka melihat itu sebagai cara mereka mengenal Tuhan? Itu hal yang penting untuk kita menolong mereka bertumbuh dalam iman. Pilar kedua dalam mengasuh dan mendidik anak sesuai dengan prinsip kebenaran adalah mengasuh mereka dalam hubungan. Efesus 6 ayat 4. Saudara-saudara yang menjadi ayah, janganlah memperlakukan anak-anakmu sedemikian rupa sehingga mereka menjadi marah. Sebaliknya, besarkanlah mereka dengan tata tertib dan pengajaran Tuhan. Dalam pembentukan karakter, Tuhan kerap kali bekerja melalui proses interaksi antara manusia dalam kehidupan sehari-hari. Dan dalam pembentukan karakter yang terjadi di rumah, Tuhan bekerja melalui interaksi antara orang tua dengan anak. Itu sebabnya dalam pembentukan karakter bukan hanya terjadi satu arah dari orang tua kepada anak, tetapi dua arah. Pemberiannya dari Tuhan. Dan kadang kita perlu belajar dalam interaksi itu juga untuk belajar sesuatu dari anak-anak kita. Kalau Amsal 27 mengatakan sebagaimana baja mengasah baja, begitu pula manusia belajar dari sesamanya. Karakter dan kepribadian anak-anak akan terbentuk dimulai dari rumah, dimulai dari relasi yang terjalin antara orang tua dengan anak setiap hari. Dan proses ini membutuhkan proses yang panjang dan tidak mudah. Dan tidak selalu terjadi dalam keadaan yang baik, kadang terjadi dalam keadaan konflik, tawa dan air mata. Tetapi tidak ada karakter yang mulia yang terbentuk tanpa proses interaksi antara anak dengan orang tua. Ini hal yang penting. Dan tidak sedikit sebagai rohaniawan dalam konseling pranikah, kadang ada yang mau menikah hanya karena ingin cepat-cepat pergi dari rumah. Ini menggambarkan bagaimana relasi yang terjadi di rumah. Kualitas hidup seseorang tidak diukur berdasarkan seberapa indah penampilannya, tetapi berdasarkan seberapa bersih kelakuannya, karakternya, nilai-nilai hidupnya. Ada perkataan yang mengatakan, taburkanlah ide, maka petiklah perbuatan. Taburkanlah perbuatan, maka petiklah sebuah kebiasaan. Taburkanlah kebiasaan, maka petiklah karakter.
Apa yang menjadi ide kita dalam hidup kita untuk keluarga? Apakah firman atau yang lain? Jika firman yang menjadi ide bagi kita dalam mendidik keluarga anak-anak, maka perbuatannya juga akan mencerminkan firman. Jika perbuatannya mencerminkan firman, maka itu akan menjadi karakter dari pengikut Kristus. Hubungan orang tua dengan anak harus lahir dari hubungan atas dasar kasih Kristus. Dan kasih itu hanya digerakkan oleh iman kepada Kristus, pimpinan Roh Kudus. Jika kita adalah pengikut Kristus, maka Kristus harus bekerja dalam hidup kita terlebih dahulu, dan Dia akan menggunakan hidup kita untuk menolong kita membesarkan anak-anak untuk tumbuh dalam iman, kasih ke arah yang benar. Ini hubungan menjadi penting, Bapak Ibu. Jangan pernah abaikan hubungan yang harus dibangun dalam keluarga. Saya ingat sekali kalau papi mami saya itu, walaupun papi mami saya, almarhum papi dan mami saya itu bukan orang tua kandung, tetapi mungkin karena saya bukan anak kandung, jadi dia ada effort lebih untuk kayak bangun hubungan gitu. Kayak kadang-kadang gitu kayak agak maksa dikit gitu. Tetapi itu membawa dampak yang baik. Dan saya melihat mereka menjadi contoh bagaimana saya berumah tangga. Saya lihat mereka kadang kalau papi mami saya bertengkar itu tidak di depan rumah atau di dalam ruang tamu. Yang mereka selalu lakukan adalah bertengkarnya di kamar. Pintu dikunci. Sesudah keluar dari kamar, selesai. Ngobrol biasa. Saya mengerti. Mereka tidak ingin membuat trauma kepada anak-anak. Dan itu yang saya lakukan di rumah. Kalau kita bertengkar di kamar. Jangan di depan orang, jangan di mana-mana. Kamar adalah tempat kita berkelahi. Saya lihat itu dari orang tua saya. Ini bicara tentang hubungan. Bagaimana anak belajar dari orang tua, melihat, mengingat, dan melakukan sesuatu yang mereka tiru dari orang tua mereka. Tahu tempat untuk menyampaikan isi hati, protes, tetap respect kepada pasangan, tidak mempermalukan pasangan di depan orang, tetap menaruh muka di hadapan orang bahwa kita mengasihi, menghormatinya, tahu tempat di mana kita akan protes dan marah, tidak setuju. Itu hanya terjadi dalam hubungan. Pilar ketiga dalam mengasah dan mendidik anak sesuai dengan prinsip kebenaran adalah mengasuh mereka dalam tujuan Kristus. Yeremia 29 ayat 11. Bukankah aku sendiri tahu rancangan-rancanganku bagi kamu? Rencana-rencana itu bukan untuk mencelakakan kamu, tetapi untuk mensejahterakanmu dan untuk memberikan kepadamu masa depan yang penuh harapan. Ini kata firman Tuhan. Tuhan punya rencana untuk setiap kita dan termasuk untuk keluarga dan anak-anak kita. 1 Korintus 11 ayat 1. Ikutlah teladan saya seperti saya pun mengikuti teladan Kristus. Ini kata Paulus. Dan inilah hal kebenaran yang harus juga kita katakan kepada anak-anak kita. Ikutilah teladan papa mama karena papa mama mengikuti Kristus. Kristus bertindak dalam hidup kita
memulihkan kita dan menggunakan kita untuk menolong generasi selanjutnya tumbuh dalam kebenaran. Kristus dasar rumah tangga Kristen, Kristus juga yang merawat rumah tangga Kristen, Kristus juga yang menjadi tujuan dari setiap rumah tangga Kristen. Kita bertanya kepada diri kita, apa yang menjadi tujuan dari rumah tangga ini? Apa yang menjadi landasan dari rumah tangga ini? Dan kemana rumah tangga ini bergerak? Dan kita lihat anak-anak kita, apakah mereka tumbuh dalam iman, dalam Kristus, dan apakah mereka punya hubungan dengan Tuhan, hubungan dengan orang tua di rumah yang menolong mereka untuk punya hubungan dengan Tuhan. Dan apakah mereka sedang menuju kepada Kristus atau menuju kepada hal-hal yang lain? Tanyakan ini pada diri kita dan lihat itu kepada anak-anak, orang-orang yang kita jumpai di luar sana. Mari kita lakukan bagian kita, mengajar anak-anak kita untuk mengasihi Tuhan. Memberikan teladan bagi mereka, walaupun kita tidak sempurna, tetapi mereka juga belajar akan melihat bagaimana kita yang tidak sempurna mengakui kegagalan kita, meminta maaf kepada anak-anak. Dan kita ajarkan itu kepada mereka, apa itu artinya minta maaf, apa itu artinya bangkit dari gagal, dan apa artinya berjuang untuk menjadi lebih baik. Anak-anak akan melihat itu dari kita sebagai orang tua yang menjadi teladan. Kita melakukan bagian kita dan Tuhan akan mengerjakan apa yang akan Dia kerjakan dalam kehidupan anak-anak kita. Itu seperti benih yang ditabur dan kemudian satu saat akan tumbuh. Dan itu tidak akan pernah sia-sia. Anak-anak kita, generasi selanjutnya akan tumbuh menjadi generasi yang berbeda. Mereka mampu memfilter hal-hal yang tidak harus mereka lakukan. Mereka berani mengakui kegagalannya, berani meminta maaf, dan berjuang untuk selalu menjadi yang lebih baik dalam pimpinan Kristus. Amsal 22 ayat 6, didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya ia tidak akan menyimpang dari jalan itu. Tuhan memberkati, dan mari kita berdiri, kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk hari ini. Kami bersyukur untuk setiap orang yang hadir saat ini, untuk setiap keluarga. Tuhan, Kau tahu setiap keluarga di tempat ini. Kami besar mungkin ada banyak trauma yang terjadi dalam hidup kami. Tetapi saat ini Tuhan, kami mau putuskan itu. Kami tidak ingin meneruskan trauma itu kepada anak-anak kami ya Tuhan. Kami tahu bahwa memang tidak ada keluarga yang sempurna. Tetapi keluarga yang tidak sempurna ini ada dalam tangan Tuhan yang sempurna. Tuhan, tolong kami, bimbing kami setiap orang tua untuk menjadi orang tua yang benar berdasarkan firman Tuhan. Panutan kami adalah Kristus. Dan Roh Kudus diam dalam hidup kami. Kristus yang menjadi kepala rumah tangga kami. Kristus yang memimpin rumah tangga kami.
Berdoa Tuhan buat setiap orang tua untuk melakukan bagiannya sebagai orang tua untuk mengajarkan kebenaran firman dalam hidup, memberikan teladan, menjadi contoh bagi anak-anak ya Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk anak-anak, generasi muda saat ini. Akan ada banyak tantangan yang akan mereka hadapi, tetapi karena nilai kebenaran yang mereka terima dari firman, hubungan yang mereka jalin dengan orang tua, validasi yang mereka dapat dari Tuhan, dari firman dan dari orang tua, akan menolong mereka untuk tidak mencari validasi lain di luar sana, dan tidak membutuhkan validasi dari orang-orang di luar. Mereka tidak akan melakukan apapun untuk bisa diterima oleh orang-orang di luar, karena mereka mendapatkan kasih sayang dari Kristus. Mereka mendapatkan kasih sayang dari orang tua mereka, dan mereka merasa aman di rumah. Di hati mereka ada rasa aman dan damai karena Kristus, Roh Kudus berdiam. Tolong kami ya Tuhan, dan tolong setiap keluarga di ICA. Kami berdoa dan bersyukur. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati engkau, setiap keluarga dan anak-anak. Tuhan melindungi setiap keluarga di tempat ini. Tuhan memberikan penyertaan-Nya bagi setiap keluarga dan menolong setiap keluarga untuk hidup dalam kebenaran. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Kami senang Anda bergabung dengan ibadah ICA hari ini. Selamat berakhir pekan dan sampai jumpa minggu depan. Tuhan berkati Anda dan keluarga. Jangan lewatkan Vision Sunday pada 1 Februari di ICA East dan 8 Februari di ICA West, di mana kita akan bersama mendengarkan visi dan arah yang Tuhan berikan untuk ICA di tahun 2026. Presentation Sunday akan kembali dilangsungkan pada 1 Februari di ICA West dan 8 Februari di ICA East. Pada hari tersebut, orang tua dapat menyerahkan anak-anak kepada Tuhan. Jika Anda ingin mendaftarkan anak Anda, silahkan scan QR Code untuk informasi lebih lanjut sekaligus untuk pendaftaran. Lalu Anda juga diundang untuk menghadiri The Chosen Gathering pada Rabu 4 Februari pukul 6 sore di ICA West. Tim produksi dari serial populer The Chosen akan hadir dalam rangkaian tur mereka di Asia dan kita dapat mendengar banyak hal tentang serial ini. Daftarkan diri Anda melalui QR Code atau di bit.ly link berikut ini dan mari bersama-sama berpartisipasi dalam memperluas kerajaan Allah di Asia. ICA catat tanggalnya. Kita akan kembali mengadakan kegiatan donor darah pada Jumat Agung tanggal 3 April di tahun ini dari pukul 1 siang hingga 5 sore di ICA West. Segera tandai kalender Anda, persiapkan diri Anda dan bergabung dalam memberikan hadiah kehidupan buat orang lain. Memberikan persembahan menjadi semakin mudah. Silakan scan QR Code di layar dengan menggunakan aplikasi bank Anda atau kunjungi icaspy.com/giving untuk informasi lebih lanjut. Sumbangan dana untuk beasiswa YDP memiliki kode QR yang baru. Dana beasiswa YDP membantu anak-anak remaja kurang mampu di komunitas agar dapat mengejar impian mereka untuk mendapatkan pendidikan di perguruan tinggi. Pemberian untuk program ini sekarang memiliki kode QR sendiri, sehingga akan lebih mudah untuk Anda memberi dan mendukung impian anak-anak di YDP. ICA membuka kesempatan untuk Anda dapat bergabung menjadi volunteer di ICA untuk melayani dalam bidang service media dan juga hospitality. Untuk mendaftarkan diri menjadi volunteer di ICA, Anda bisa scan QR Code di layar atau di meja informasi yang ada di lobi. Mari melayani Tuhan dan memberkati gerejanya.
Kelompok kecil adalah cara terbaik untuk terhubung dan bertemu dengan lebih banyak teman di ICA. Apabila Anda belum tertanam dalam komunitas Go Group di ICA, silakan kunjungi website ICA atau buka dari aplikasi Church Center untuk menemukan Go Group yang tepat bagi musim kehidupan Anda saat ini. Mari bertumbuh melalui Go Group. Kami rindu untuk bisa mendoakan Anda. Bagikan pokok doa Anda melalui tautan bit.ly/ICA Prayer Online dan bersama kita melangkah dan percaya bahwa Tuhan bekerja. Bergabunglah dalam doa online ICA setiap Selasa malam pukul 7:30 melalui Zoom. Cek sosial media kami setiap hari Selasa untuk informasi link tersebut. Mari bersekutu dalam ibadah serta doa bersama. Tahukah Anda bahwa catatan khotbah ICA dapat ditemukan setiap minggunya di aplikasi Alkitab YouVersion? Setelah mengunduh aplikasi YouVersion, cukup klik Events, ketik lokasi ICA Anda di hari itu, yaitu ICA West atau ICA East, untuk menemukan catatan khotbah dan semua ayat Alkitab untuk khotbah hari Minggu tersebut. Selamat mencoba! Untuk informasi lebih lanjut tentang kegiatan di gereja ICA, tautan penting, pengumuman yang mungkin terlewatkan, serta form pendaftaran, silakan mengunduh aplikasi Church Center, satu aplikasi untuk semua informasi tentang ICA Surabaya. ICA mengadakan ibadah setiap minggu di gereja dan juga online di YouTube channel ICA Surabaya. Bergabung bersama kami setiap hari Minggu untuk menyembah dan belajar firman Tuhan bersama-sama. Ikuti sosial media ICA Surabaya di YouTube, Facebook, Instagram, dan Spotify. Anda dapat menemukan berbagai informasi, playlist musik, video, renungan, dan lainnya.